Shalom, senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara di channel Getsemani Ministry dalam khotbah Evangelium di Minggu 17 November 2024. Sebelum kita mendengarkan penjelasan teks khotbah pada minggu kali ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di dalam surga, segenap hormat kemuliaan bagimu. Kami rindu untuk boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan Engkau, dan kiranya Roh Kudus-Mu memberikan pencerahan bagi kami untuk kami boleh mengerti kebenaran-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-24 ayat 9 sampai dengan 14 demikian. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca kisah gereja mula-mula dalam kitab Kisah Para Rasul, kita akan melihat bagaimana gambaran tentang kehidupan orang-orang Kristen di masa itu. Mereka mengalami kesulitan di dalam menyampaikan kabar baik kepada orang lain di dalam dunia yang tidak menjadikan mereka sebagai sahabat. Orang Kristen mengalami penderitaan yang begitu besar. Mereka dipukuli, ditangkap, dibunuh, dihina, dan banyak penganiayaan yang lain yang mereka alami. Tetapi mereka tidak pernah gentar, dan mereka tidak berhenti di dalam menyampaikan kebenaran itu. Dan pemberitaan Injil tidak pernah bisa gagal. Bapak Ibu Saudara, di dalam teks Injil Matius ini kita melihat bagaimana perkataan Yesus yang hidup dan memiliki otoritas terhadap para pengikutnya. Dan pesan ini disampaikan kepada para murid supaya para pengikut itu tetap setia dan taat mengikut Dia. Apapun yang mereka hadapi, apapun yang terjadi, mereka harus tetap mengingat bahwa Yesus menyertai mereka. Itu sebabnya teks firman Tuhan pada saat ini, tema khotbah kita adalah orang yang bertahan sampai akhir akan selamat. Memperlihatkan kepada kita dari teks firman ini bagaimana orang-orang percaya itu mengalami penderitaan, dan Yesus memberikan peringatan kepada mereka yang mengikutnya, para murid khususnya, tentang kesulitan yang akan dihadapi oleh para pengikutnya di akhir zaman. Di tengah penganiayaan, pengkhianatan, dan kedurhakaan, firman ini mengajak kita untuk tetap teguh dalam iman dan penyebaran. Bagaimana kita menyebarkan Injil? Apa yang kita bisa lihat di dalam teks ini? Yang pertama adalah penganiayaan itu sebagai ujian iman, ayat yang ke-9. Di ayat yang ke-9 ini disebutkan bahwa pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Jadi Yesus memberitahu para murid bahwa mereka akan menghadapi penganiayaan. Lihatlah, kata-kata itu sangat jelas sekali bahwa para pengikutnya akan diserahkan, disiksa, dan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, kata Yesus. Jadi dari kata ini menunjukkan bahwa kesulitan ini tidak bersifat kebetulan atau nasib buruk, melainkan bagian dari jalan yang harus ditempuh oleh mereka yang mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus tidak berarti hidup akan bebas dari masalah. Justru ada tantangan yang besar, termasuk ketidakadilan dan bagaimana dunia ini membenci para pengikut daripada Kristus karena memang mereka membenci Kristus. Pertanyaannya sebenarnya adalah kenapa penganiayaan itu harus terjadi? Yesus mengatakan penganiayaan itu terjadi oleh karena namaku. Artinya penganiayaan itu datang kepada mereka. Kenapa? Karena mereka memilih
untuk hidup dalam kebenaran Kristus yang pasti akan berbeda dengan nilai-nilai yang ada di dalam dunia ini. Nama Yesus membawa dampak yang signifikan dalam kehidupan orang percaya. Saat kita berkomitmen mengikut Dia, hidup kita akan kontras dengan standar dunia dan itu bisa memicu penolakan dan kebencian daripada dunia ini. Ketika kita taat dan setia, misalnya kita mempunyai teman, sahabat, ketika kita biasa bersama-sama dengan dia melakukan sesuatu hal yang tidak benar, kemudian ketika kita bertobat dan tidak lagi mau melakukan itu, mereka pasti membenci kita. Jadi dari ayat ini mengingatkan kita bahwa hidup dalam iman tidak akan selalu membawa kenyamanan atau orang bisa menerima kita apa adanya. Sebaliknya ada harga yang harus dibayar. Dan dalam dunia modern, penganiayaan mungkin tidak selalu dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi bisa berupa tekanan sosial, pengucilan, atau diskriminasi. Tantangan ini menguji kesetiaan kita. Apakah kita akan tetap kuat dan setia meski ada tekanan kepada kita untuk meninggalkan iman kita. Dan ketika kita dihadapkan pada penganiayaan atau penolakan karena iman, inilah momen untuk menguji dan memperkuat iman percaya kita kepada Tuhan. Jadi dari teks ini, ayat 9 ini mengajak kita untuk tidak takut atau mundur, melainkan melihat penganiayaan sebagai kesempatan untuk menyatakan kesetiaan kita kepada Tuhan. Ayat ini memanggil kita untuk tetap teguh dan berani dalam menghadapi tantangan iman. Mengingat bahwa kesulitan di dunia ini sementara, tetapi pengharapan dan keselamatan di dalam Kristus adalah kekal. Yang kedua, di ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11, kita melihat di sana ada kemurtatan dan penyesatan. Yesus memperingatkan bahwa di akhir zaman banyak orang akan murtad dan akan saling menyerahkan dan saling membenci. Kata murtad dalam konteks ini berarti orang-orang yang tadinya mengikut Tuhan, sekarang tidak lagi. Mereka berbalik atau jatuh dari imannya. Di tengah tekanan dan penganiayaan, mereka yang lemah dalam iman akan tergoda untuk meninggalkan Yesus demi kenyamanan atau rasa aman. Yesus juga menyinggung munculnya nabi-nabi palsu, itu orang-orang yang berpura-pura berbicara atas nama Tuhan, tetapi sesungguhnya mereka membawa ajaran yang menyesatkan. Nabi-nabi palsu seringkali menggunakan cara yang menarik dan kelihatannya benar. Supaya apa? Supaya menarik banyak orang untuk mengikut dia. Namun ajaran mereka mengandung kebohongan atau pengajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Pengikut Kristus yang tidak cukup memahami firman Tuhan bisa dengan mudah terjebak oleh ajaran yang nampak baik tetapi sesungguhnya menyesatkan. Maka di saat penganiayaan meningkat, banyak orang yang murtad dan terpengaruh oleh nabi palsu ini, bahkan bisa mengkhianati saudara-saudara seimannya. Situasi ini menciptakan lingkungan yang penuh kecurigaan, ketidakpercayaan, di mana orang-orang yang seharusnya saling mengasihi justru saling menyerahkan dan membenci. Ini menjadi ujian bagi komunitas orang percaya. Apakah kita tetap setia pada Tuhan dan tidak mengkhianati saudara-saudara kita, atau justru menyerah pada tekanan dan takut sehingga tergoda untuk mengkhianati iman kita sendiri? Ingatlah bahwa peringatan Yesus ini relevan bagi kita hari ini. Di zaman modern, nabi palsu itu bisa berbentuk pengajaran atau ideologi yang bertentangan dengan ajaran Kristus. Entah itu lewat media, lewat pendidikan, atau bahkan tokoh-tokoh agama yang menyimpang dari kebenaran Injil. Maka kita dipanggil untuk selalu waspada dan berhati-hati dalam menyaring pengajaran yang ada, dengan mendasarkan diri pada firman Tuhan yang sejati. Mengandalkan Roh Kudus dan memperdalam pemahaman kita akan firman Tuhan sangat penting supaya kita dapat membedakan kebenaran dari kesesatan. Dan di dalam lingkungan yang penuh godaan dan tekanan untuk mengkhianati iman, kita harus tetap kuat untuk tidak terpengaruh oleh pengajaran yang sesat. Poin ini mengingatkan kita untuk menempatkan Tuhan sebagai pusat hidup kita, selalu menguji segala sesuatu dengan firman-Nya dan tidak terpengaruh oleh keinginan untuk diterima oleh dunia yang dapat membawa kita pada kompromi ataupun pengkhianatan. Jadi dari poin yang kedua ini mengajarkan kita bagaimana kita sangat-sangat penting untuk tetap waspada
secara rohani di akhir zaman ini. Kita diminta untuk tetap setia memelihara kesatuan dengan sesama orang percaya dan tidak mudah tergoda oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan. Yang ketiga, di ayat yang ke-12 itu dijelaskan bahwa kasih kebanyakan orang menjadi dingin akibat daripada kedurhakaan. Yesus berkata, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Di dalam bahasa aslinya, kedurhakaan itu menunjuk pada tindakan-tindakan yang melawan hukum Tuhan, yaitu bagaimana dosa itu semakin meningkat dan kejahatan di tengah masyarakat itu begitu meningkat. Ketika dosa dan ketidakadilan semakin merajalela, hal ini dapat mempengaruhi hati manusia, membuat mereka tawar hati atau kehilangan kasih kepada Tuhan dan sesama. Kasih yang dulunya hangat dan tulus perlahan menjadi dingin karena tekanan lingkungan yang penuh dosa dan kejahatan. Situasi di mana kasih menjadi dingin menunjukkan bahwa orang-orang mulai kehilangan semangat untuk mengasihi Tuhan dan sesamanya. Mereka mungkin menjadi lebih egois, tawar hati, dan tidak lagi peduli akan kebutuhan orang lain. Ketika dosa semakin umum dan diterima, orang cenderung kehilangan sensitivitas rohani dan kepedulian mereka terhadap kebenaran dan belas kasih semakin luntur. Hal ini sesungguhnya adalah bahaya yang mengancam kehidupan rohani kita, di mana kasih yang seharusnya menjadi tanda dari orang percaya justru melemah. Dan ini menjadi satu hal yang sesungguhnya tetap relevan bagi kita di zaman sekarang, di mana dosa dan ketidakadilan seringkali dianggap menjadi hal yang lumrah, hal yang biasa, atau bahkan kadang-kala diterima secara sosial. Ada penurunan atau degradasi daripada moral itu sendiri. Di tengah dunia yang semakin individualistik dan penuh kedurhakaan, kita perlu melawan kecenderungan untuk membiarkan kasih kita menjadi dingin. Hal ini mengingatkan kita untuk terus menjaga hubungan pribadi kita dengan Tuhan, dan karena hanya kasih-Nya lah yang dapat membuat hati kita tetap hidup dan penuh kasih kepada orang lain. Jadi bagaimana kemudian kita memelihara kasih di tengah dunia yang dingin ini? Yesus memanggil kita untuk tetap mempertahankan kasih yang tulus. Meskipun kita hidup di tengah dunia yang dingin, kasih yang datang dari Yesus adalah kasih yang tanpa syarat, kasih yang memberi dan berkorban. Maka kita dipanggil untuk memelihara kasih itu lewat hubungan yang dekat dengan Dia, lewat 2 kali kan pelayanan kita kepada sesama. Dan ketika kita tetap terhubung dengan sumber kasih itu, Yesus itu sendiri, kita dapat menjaga hati kita tetap hangat meskipun dunia di sekitar kita semakin gelap. Dan terakhir, yang keempat, keselamatan bagi orang yang bertahan dan tugas pemberitaan Injil, ayat 13-14. Yesus berkata dalam ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Ini memberi pengharapan besar bagi orang percaya tentang keselamatan kita. Bagaimana ini bukan soal memulai perjalanan iman, tetapi tentang ketekunan dan kesetiaan kita sampai dengan akhirnya. Yesus menekankan pentingnya bertahan, atau dalam bahasa lain disebut bertekun. Ini berarti mempertahankan iman dan kesetiaan meskipun ada tekanan, godaan, atau penganiayaan yang menghalangi. Keselamatan itu memang anugerah Tuhan, dan keselamatan itu tidak akan pernah bisa hilang. Tetapi teks ini secara khusus mau mengingatkan kita bahwa keselamatan itu bukan hanya persoalan keputusan sesaat, melainkan perjalanan panjang yang menuntut komitmen dan kesetiaan. Orang-orang yang sudah diselamatkan, mereka harus bertahan hingga akhir dan menerima janji keselamatan yang Tuhan sediakan. Ketekunan akan menjadi bukti iman yang sejati, iman yang tidak menyerah meskipun menghadapi tantangan-tantangan besar di dalam hidup. Dan kemudian di dalam teks ini Yesus mengatakan di ayat 14 itu bahwa Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia dan menjadi saksi bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Maka penyebaran Injil ke seluruh dunia adalah tanda penting sebelum akhir zaman. Meski ada penganiayaan, Yesus menegaskan bahwa Injil akan tetap disebarkan ke seluruh bangsa. Inilah tugas dan panggilan setiap pengikut Yesus untuk menjadi saksi bagi dunia dengan membawa kabar baik tentang kasih dan keselamatan dari Tuhan. Maka ayat ini memanggil kita untuk tidak hanya bertahan dalam iman, tetapi juga mengambil bagian di dalam
penyebaran Injil. Di tengah dunia yang semakin gelap, kita perlu berperan aktif dalam memberitakan Injil lewat perkataan dan perbuatan kita. Ini bisa dilakukan dengan cara yang sederhana seperti menunjukkan kasih Tuhan kepada orang lain, berbagi kesaksian tentang perubahan hidup dalam Kristus, atau mendukung pelayanan misi dan penyebaran Injil. Akhirnya, dalam Matius 24 ayat 9-14 ini, Yesus menguatkan kita untuk menghadapi tantangan dengan iman yang teguh. Meski dunia mungkin menolak kita, Tuhan memanggil kita untuk terus bersaksi, menjaga kasih tetap hidup, dan berharap pada janji keselamatannya bagi mereka yang terus bertahan hingga akhir hidupnya. Biarlah firman ini meneguhkan dan menguatkan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu lewat firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah kami menjadi pelaku firman Tuhan dan tetap setia sampai pada akhirnya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin.